Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Dapur Curhat Official SMP Wijaya Putra. Bersama saya seperti biasanya Mem Ika. Kali ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh seseorang cantik loh. Siapa ya? Kenalan dulu. Mbak, halo. Halo. Sebentar. Ada salamnya nih, ada salamnya khusus Dapur Curhat. Gini. Oke. Oke, viewersnya pasti pengen kenalan Mbak cantik siapa ini yang lagi nemenin saya ini. Silakan. Oke. Halo, saya Steri Kireida Kusnadi, SPSMPC Psikolog. Saya dosen Fakultas Psikologi Universitas Wijaya Putra. Oke, saya manggilnya Mbak siapa nih? Mbak Steri aja. Mbak Steri. Oke, Mbak Steri. Kita mau membahas sesuatu yang menarik nih, Mbak. Tentang apa nih? Tentang apa? Ada ini, anak berkebutuhan khusus. Ada singkatannya apa sih itu ya? ABK. Sering didengungkan anak-anak ABK itu apaan ya? Ternyata itu kepanjangan dari anak berkebutuhan khusus. Definisinya apa sih Mbak? Sebenarnya ABK ini apa nih? Oke, jadi anak berkebutuhan khusus atau ABK ini anak-anak yang memiliki keterbatasan dari aspek intelektual, aspek fisik, emosi, dan sosial. Jadi di masa perkembangannya ini memang membutuhkan penanganan khusus gitu dibandingkan anak-anak yang normal pada umumnya. Oh, jadi di luar normal ini. Ya. Jadi dalam pemikirannya fisik, Ya, sosial sosialnya, dan emosi. emosinya juga. Oh, wah ini harus tahu ya yang seperti apa ya. Nah ini macamnya apa aja nih ABK ini? Jadi macam-macam ABK ini sebenarnya ada banyak ya. Misalnya seperti tunarungu, tunanetra, yang tuna-tuna itu. yang tuna-tuna itu. Kemudian ada tunagrahita, ada tunalaras, kemudian juga ada autisme, kemudian Oke. ada ADHD juga gitu, ada Down syndrome gitu. Dan masih banyak lagi. Berarti banyak ya ABK ini Mbak Banyak ya? banget sebenarnya. Em, di sekolah nih, ini kita kan ngomongin di ranah sekolah ini ya. Ada kemungkinan nggak sih ada ABK di sekolah gitu yang kita nggak tahu atau mungkin nggak terdetek dari sekolah itu sendiri Oke, atau dari guru-gurunya atau bahkan orang tua nih Mbak? Kemungkinannya gimana? Kemungkinan besar ada sih ya, karena mungkin kurangnya wawasan, pengetahuan gitu ya, misalnya guru ataupun orang tua juga yang masih belum paham betul tentang ciri-ciri ABK gitu ya, maka ya dianggapnya biasa-biasa saja gitu, anakku sama dengan anak yang lainnya begitu. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu, ciri-ciri itu tuh bisa muncul tergantung dari dari pemicu-pemicu gitu. Pasti kan ada pemicu-pemicu yang mempengaruhi ciri-ciri mungkin ABK-nya itu menjadi lebih muncul gitu. Mungkin di sekolah ada kasus mungkin perilaku ya. Kalau saya amati pengalaman diri sendiri nih, anak yang kadang tingkahnya agak over berlebih gitu ya. Berlebih gitu. Contoh ya, dikasih pelajaran dia sudah bisa ya. Oke. Mungkin standarnya kalau dibilang lebih tinggi dari teman-teman yang lainnya, lebih pinter lah intinya seperti itu. Dikasih 1-2 soal langsung selesai. Setelah itu dia beredar nih. Beredar dalam Kemana-mana arti gitu ya. kemana-mana, kadang jahilin temannya. Terus sampai temannya ini merasa, ya anak ini aneh banget sih, kamu itu diem kenapa sih? Nah, apakah seperti itu bisa dibilang ABK atau bagaimana? Mungkin itu salah satu dari jenis ABK, mungkin bisa dibilang ADHD atau hiperaktivitas. Berarti hiperaktif itu bisa dibilang ABK ya? Iya. Dari segi perilaku sosialnya ini? Perilakunya kemudian mempengaruhi sosialnya juga, karena mungkin itu ya teman-temannya tadi bilangnya ini kenapa anaknya aneh gitu ya, karena Betul. berbeda dari mereka Berbeda dari yang pada yang umumnya lain-lain, gitu, sehingga ya memang membutuhkan penanganan yang khusus gitu. Jadi kalau bisa dibilang emosinya iya, apa seperti itu karena sosialnya perilaku tadi Iya. ya. Dari pemikirannya Mbak, Mungkin bisa jadi, tapi kita nggak bisa langsung ngejudge ya. Jadi harus ada screeningnya dulu jadi gitu. nggak langsung ini kamu ini, enggak ya? Iya, nggak boleh. Oh, Jadi oke, harus memang membutuhkan screening awal dulu sehingga nanti kita para orang awam ya istilahnya ya, kayak misalnya orang tua yang masih belum tahu, terus kemudian guru-guru juga yang masih belum paham, itu jadi bisa lebih tahu gitu. Tapi ya screeningnya harus di orang-orang yang kompeten di bidangnya gitu. karena Jadi memang yang nggak menangani. asal Oh, diagnosa oke. ya gitu.
Jadi kita nggak boleh langsung menjudge, oh anak ini nakal, Nah, oh anak ini jahil. iya nggak boleh Mungkin banget karena mungkin heeh. ada sesuatu yang berbeda yang memang harus dibutuhkan penanganan yang khusus gitu. Dan kita perlu tahu itu. Iya. Oke. Nah, ini di sekolah gitu ya. Kalau kita memiliki anak yang kecenderungan ABK ini, kalau menurut dari profesi jenengan ini, kita harus gimana ini, Mbak? Untuk sekolah ini, untuk Oke, sekolah. kalau di Pengenangannya, untuk sekolah gitu ya, penanganan, karena guru-gurunya mungkin kebanyakan guru-guru yang ya hanya di bidangnya yang masing-masing gitu mengajar. ya. Kita nggak tahu, mengajar yang iya, di bidang psikologi misalnya yang gimana. matematika gitu ya, Betul, IPA, betul. IPS dan lain sebagainya. Jadi tidak kompeten di bidang yang mungkin mengarah ke Psikologi ya. psikologi gitu ya. Jadi memang harus dirujuk gitu ya, istilahnya harus mungkin konsultasi dengan psikolog gitu. Memang harus yang benar-benar tahu dunia mereka itu yang bagaimana. Iya betul. Nah mungkin kalau di SMP Wijaya Putra. Putra ini mungkin karena satu yayasan nih ya, jadi mungkin bisa datang ke Gria Psikologi, punyanya Fakultas Psikologi. Universitas Wijaya Putra, monggo silakan. Oh nanti mungkin ada nomor teleponnya nanti di terakhir di bawah ini, oh gitu ya. Iya, jadi memang harus ada screening awal dulu Bu, gitu karena biar kita tahu oke. apakah ciri-ciri yang sudah muncul di anak yang selama ini mungkin kita lihat, kita observasi begitu ya, apakah memang termasuk ke dalam salah satu ciri-ciri ABK. Karena kan ABK itu jenisnya banyak ya. Lah ini. Mungkin oke. kalau yang tuna-tuna itu kan terlihat terlihat ya dari secara fisik ya? fisik, iya, Oke. secara fisik itu terlihat. Tapi kalau mungkin yang hiperaktivitas, kemudian autisme, mungkin juga yang lainnya itu mungkin dari kasat mata tidak terlihat seperti anak-anak pada umumnya. Tetapi mungkin kalau ciri-cirinya gitu ya, ternyata banyak indikator-indikator atau ciri-ciri tertentu perilakunya yang memang kayaknya ini masuk di sini, Oke, ini oke. kayaknya masuk di sini gitu. Jadi biar ada diagnosa Diagnosa, penegaknya gitu bahwa memang dia Pendukung bahwa mengalami- dia memang iya, ini. betul. Ini jangan-jangan anak nggak hanya yang hiper aja, anak yang diam kemungkinan ABK bisa nggak sih? Bisa juga. Lah Tapi ini. kan kita nggak boleh judgement. Iya, ya. jangan Itu judge dulu. juga nggak boleh judgement. Karena ada screening Iya, screening ada tadi ada screening, langkah-langkahnya ya, iya, yang betul, akurat ya, ada betul. pengukurannya. Screening itu dalam bentuk apa nih? Bisa tes Tesnya itu psikologi, tes. bisa Oh, observasi, bisa melalui wawancara juga gitu. Oke. Jadi kita nggak hanya dari satu alat aja gitu ya. Misalnya kalau menggambar aja gitu ya, nggak hanya dari menggambar itu terus kemudian kita menegakkan bisa bahwa anak ini seperti ini. ini, Oke. nggak. Tapi ada pendukung-pendukungnya begitu. Oh, Bahwa oke. kita memang make sure bahwa benar anak ini diagnosanya Diagnosanya ini, sehingga penanganannya harus begini gitu. Oh, ini pertanyaan nih. Setelah di screening pasti di treatment ya Iya. dengan orang-orang yang berkompeten. ABK untuk yang tertentu ini apa bisa sembuh atau sembuh atau bagaimana ngukurnya? Atau endingnya bisa disembuhkan atau memang selamanya begitu cuman ada pengendalian khusus atau seperti itu? Oke, jadi kalau misalnya mungkin kalau yang tuna-tuna fisik itu Nggak ya bisa ya memang seperti itu. ya, Iya. cuman mungkin kalau misalnya ini contoh aja ya. Jadi kalau misalnya tunarungu mungkin kita bisa pakai, kalau misalnya dia masih bisa dengar sedikit berarti kita kasih alat bantu Alat bantu. dengar Ah, ya. oke. Terus kemudian kalau misalnya yang tunanetra gitu ya, yang nggak bisa melihat gitu, kita bantu dengan Braille. huruf braille, seperti itu. Tapi kalau misalnya yang yang kayak lain-lain, misalnya hiperaktif Nah, gitu itu, ya. Nah, itu mungkin ada penanganan khusus misalnya seperti modifikasi perilaku gitu ya. Kalau di psikologi ada gitu. Jadi mungkin menritmen perilakunya yang tadinya mungkin dia berlebih menjadi tidak berlebih. Oh, tapi masih tetap ya? Maintain, ya di maintain. Tetap maksudnya Berkurang berkurang atau tidaknya gitu. Iya, heeh. Nah, berkurang atau tidaknya itu tergantung individunya gitu sebenarnya. Kalau kita orang-orang yang mungkin membantu gitu ya, orang-orang membantu individu tersebut untuk bisa mengurangi perilaku-perilaku itu ya hanya bisa sebagai fasilitator gitu loh. Tapi untuk dia bener mau mengurang perilakunya berkurang gitu ya dari individunya sendiri. Kemudian juga support system. Orang di sekitarnya iya, ya, support orang system tua, itu juga keluarga. Oke, penting oke. gitu. Oke. Lah, ini kalau sekolah yang balik tadi yang screening tadi. Apakah seperti itu bisa terlihat dari screening berupa tes IQ yang biasa-biasa itu?
yang biasa-biasa itu yang seperti Seperti apa? yang kemarin dilaksanakan di SMP Wijaya Putra ada tes IQ. Bisa juga. Jadi tesnya itu ada rangkaiannya banyak. Tidak hanya mungkin IQ aja baru misalnya IQ-nya sekian gitu ya. Terus dia langsung kita mendiagnosa enggak, tapi kita Oke. juga mungkin dari alat-alat tes yang lainnya Oh, berarti begitu. ada pendukung, instrumen yang lainnya ya, pendukungnya. begitu. Oh, Sehingga oke. kita bisa menetapkan bahwa memang diagnosanya itu. Intinya ada ABK tertentu yang memang bisa ditreatment dan bisa dikurangi kecenderungannya Iya, begitu ya. Ah, oke. Dan ini tentu saja tidak hanya jadi concernnya sekolah ya Mbak ya, tentu saja orang tua sebagai lembaga pertama yang ada di lingkup mereka nih. Iya, betul. Kalau orang tuanya yang punya anak ABK ini harus bagaimana ini? Tapi tunggu dulu, kita jeda dulu ini. Akan kembali lagi. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Semakin menarik ini Mbak Steri ya. Iya, betul. Mbak, ini untuk orang tua ya yang punya anak ABK. Biasanya gimana sih dan seharusnya harus gimana gitu loh. Oke, jadi memang kalau misalnya kita punya anak-anak berkebutuhan khusus ini memang nggak mudah ya, Bu ya. Jadi pasti ada rasa penolakan gitu ya. Pasti pertama kali diagnosa yang muncul itu udah seperti kayak meruntuhkan hati, meruntuhkan dunia gitu ya. Bahwa nggak percaya, masih nggak percaya bahwa masa sih anakku berkebutuhan khusus, padahal sebenarnya mungkin secara fisik normal-normal Fine-fine aja, aja, baik-baik gitu. aja seperti anak-anak pada umumnya gitu ya. Itu pasti akan ada rasa menolak, nggak mau lihat, nggak mau bicara, nggak mau ngasuh dan lain-lainnya. Betul. Kemudian juga ada rasa marah, mungkin marah terhadap Tuhan gitu ya. Kenapa kok saya? Kenapa kok nggak orang lain? Mungkin Kenapa harus anak saya yang iya, seperti iya, itu? Nah, kemudian juga ada fase di mana orang tua mengalami rasa tawar-menawar gitu ya. Maksudnya gini, tawar-menawar itu dalam arti oke, nggak apa-apa, mungkin aku pilihan, jadi orang tua pilihan dikasih anak yang berkebutuhan khusus, tapi di sisi lain juga kenapa harus aku gitu kan, Setengah-setengah ya gitu. setengah-setengah gitu. Oke. Jadi kayak fase menghibur diri gitu ya ceritanya. Terus kemudian nanti ada fase juga di mana setelah fase-fase yang sudah dilewati pasti akan merasa lelah begitu ya. Nah, fase depresi itu muncul, fase putus asa, fase merasa malu kenapa kok aku punya anak berkebutuhan khusus, kemudian fase dimana nggak mau ketemu banyak orang gitu. Nah, tetapi untuk berapa lama fase itu akan dialami oleh orang tua itu tergantung orang tuanya, tergantung individunya. oke. Mau cepat ada tetap ada di situ atau lama-lama ada di situ itu tergantung tetap individunya. cari solusinya Iya. gitu. Nah, setelah kita melalui beberapa tahapan itu maka muncullah fase penerimaan diri. Fase menerima semua kondisi yang memang terjadi ya memang itu sudah takdir takdir. gitu ya, sudah ketentuan Tuhan gitu, sehingga berlapang hati gitu ya, berlapang dada untuk bisa menerima anak dengan kondisi apapun kondisinya itu bisa menerima dengan lebih legowo gitu ya, kalau orang Jawa bilang Ikhlas. gitu. Lebih ikhlas gitu. Nah, dari situ orang tua itu bisa berpikir jernih gitu ya, apa yang akan aku lakukan ya Untuk dengan anakku anakku ini. ini. Karena ya memang tidak dipungkiri orang tua pasti akan merasakan fase-fase itu ya, perasaan-perasaan itu gitu, tetapi kita juga jangan lupa bahwa anak ini juga butuh perhatian, anak ini juga butuh langkah-langkah yang harus mereka terima Untuk gitu ya, masa depan untuk ya. masa depannya, untuk mungkin kesehatannya, untuk mungkin dirinya sendiri gitu ya, karena mereka masih butuh kita gitu. Kalau misalnya kita berlama-lama ada di fase itu, ya kasihan anaknya. Dan kita orang tua mungkin kalau di dalam kondisi seperti itu ya masa tega sih. Iya, nah Betul. itu. Jadi makanya itu mungkin kita sebagai orang tua gitu ya, yang mungkin tidak paham betul gitu ya, mungkin butuh berkonsultasi dengan orang-orang yang kompeten, sehingga nantinya kita akan lebih cepat gitu untuk penanganan ya. Iya, untuk penanganan dan lebih cepat untuk bisa berada di fase menerima gitu.
dan mencari solusi tentu Iya, saja. mencari solusi, mencari dukungan, kemudian fasilitas apa yang bisa kita siapkan untuk yang mereka anak-anak kita, butuhkan. iya, sehingga mereka juga bisa mengembangkan diri, gitu. Karena mungkin selama ini orang tua nggak paham, terus anak juga nggak paham kondisinya, kesulitan untuk menghadapi apa ya keseharian gitu ya, sehingga kalau misalnya sudah tahu diagnosanya apa, ayo cepat-cepat kita berbuat sesuatu untuk anak kita ini, sehingga mereka juga bisa mengembangkan, mungkin tidak secara akademik tapi non akademiknya juga bisa dikembangkan. Jadi skillnya, iya, hidupnya. betul. Jadi langkah pertama yang harus diambil orang tua kalau udah tahu anaknya ABK. Screening dulu. Jadi screening. Dulu, datang ke orang yang berkompeten di bidangnya, sehingga nanti ada diagnosa yang tegak gitu ya, yang akurat, sehingga nanti penanganannya juga pasti akan akurat. Lebih cepat, lebih akurat, lebih tepat. Screening lagi. Bisakah Gria Psikologi untuk screening ini? Bisa banget. Silakan datang di Gria Psikologi. Untuk yang membutuhkan screening ya. Wah, ini perlu mendeteksi lebih awal itu perlu. Iya, perlu. Dan langsung ditangani. Iya, jadi biar kita tahu penanganan yang cepat dan tepatnya dan itu, treatment yang seperti apa. Yang langsung tepat untuk anak-anak ABK khususnya ya yang tadi yang memang yang membutuhkan perhatian khusus ya. Ya, menarik sekali nih Mbak ya. Terima kasih loh infonya. Sama-sama. Karena jarang orang itu berbicara tentang anak berkebutuhan khusus, benar nggak sih? Iya, karena itu banget. ada yang menganggap bahwa itu apa ya, kekurangan yang tidak untuk terekspos atau bagaimana ya. Kadang orang tua seperti itu. Apakah seperti itu? Iya, karena mungkin ya orang awam sekarang Dianggap kan sebagai hanya kekurangan memandang ya. sebelah mata Nah. ya. Melihatnya hanya sebelah mata aja bahwa ternyata anak ini kok gini ya. Kenapa kok begitu? Ini jangan-jangan orang tuanya deh yang kayak gini. Nah, Gak padahal enak juga mungkin sebenarnya. padahal mungkin kan itu ya dari Tuhan ya, kita dan nggak kita pernah harus minta bagaimana? gitu kan, Dan kita mintanya memang anak-anak yang Yang kalau normal, bisa sempurna sempurna, gitu kan, dari segala aspek gitu, tapi kita juga nggak bisa milih kita dititipin rezeki anak ya. yang anak Rezeki yang lah itu. seperti apa gitu. Jadi ya kita para orang tua harus lebih siap gitu, lebih siap menerima kondisi apapun anaknya. Nah, itu pesan yang luar biasa nih dari Mbak Steri. Iya. Baiklah Mbak, terima kasih sudah ditemani. Iya, Infonya sama-sama. juga sangat luar biasa. Terima kasih Informatif juga. sekali ya. Nggak banyak loh pembicaraan tentang ABK ini. Baiklah, kita akan kembali ke dapur curhat yang lainnya dengan pembahasan yang lainnya juga. Mbak, terima kasih. Terima kasih Oke. banyak. Terima kasih viewers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.